Nah, kemudian untuk mengikuti perkuliahan ini kita toleransi keterlambatan itu 10 menit ya. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 10 menit Anda belum hadir, bisa jadi Anda mengikuti perkuliahan ini tapi kehadiran Anda itu tidak kita hitung. Oh iya, tadi satu lagi ya, partisipasi dalam kehadiran itu minimal 75%, ini secara umum ya dalam peraturan akademik kita. Jadi nanti kalau kehadiran Anda itu kurang dari 75%, maka Anda tidak bisa mengikuti UAS ya. Jadi yang tidak bisa diikuti adalah UAS-nya, tapi mungkin Anda sudah punya poin-poin yang lain yang 65% dari yang lain, itu nanti tetap bisa untuk penilaian, tetapi pasti tidak akan maksimal ya karena Anda tidak bisa mengikuti UAS ya. Jadi sekali lagi toleransi keterlambatan itu hanya 10 menit. Jadi usahakan kami akan berusaha ya 15 menit sebelum jadwal yang kita rancangkan ya, itu dosen sudah karena kami menjadi hostnya, maka dosen sudah akan membuka link itu ya. Nah, kemudian ya tadi bukti kehadiran, selain dari video yang harus selalu on ya, itu juga Anda tuliskan dalam chat room ya. Baik, mungkin kita juga bisa menambah dengan WhatsApp group ya, supaya nanti kalau ada gangguan koneksi dan sebagainya ya, nanti Anda bisa menuliskan di dalam chat di WA group ya. Atau mungkin kalau Anda akan memberikan satu penjelasan yang cukup panjang ya, Anda bisa menggunakan voice note yang ada di WhatsApp ya. Itu beberapa cara ya untuk menunjukkan bukti kehadiran kita, partisipasi kita di dalam mengikuti pembelajaran ya. Kemudian nanti sekaligus di pertemuan pertama ini kita akan membagi kelompok. Jadi kelas ini nanti akan kita bagi dalam 10 kelompok ya. Nah, untuk tugas kelompok ya ini Utina jelaskan juga dari sekarang supaya kalian sudah bisa mulai mencari referensinya. Jadi nanti ada 10 kelompok, tapi kita bagi menjadi 5 kelompok besar ya. Jadi nanti untuk tugas kelompok ini adalah membuat makalah dan mempresentasikannya nanti di pertemuan terakhir itu untuk merancang psikoedukasi. Jadi tugasnya adalah merancang psikoedukasi digital ya dengan tema. Untuk kelompok 1 dan 2 itu temanya tentang komunikasi efektif suami istri ya. Jadi kita sudah dapat bekal di pertemuan yang lalu nanti kita gunakan ini sebagai tema dalam psikoedukasi. Kemudian kelompok 3 dan 4 ya. Jadi kelompok 1 dan 2 temanya sama ya, tentang komunikasi efektif suami istri. Kemudian kelompok 3 dan 4 ya, itu tentang asertivitas ya, keterampilan asertivitas. Kemudian kelompok 5 dan 6 ini tentang konflik dan resolusi konflik perkawinan ya. Jadi tidak hanya bicara tentang konfliknya, macam-macam konflik, tetapi juga model-model resolusinya, dan nanti mungkin Anda bisa menggunakan juga salah satu strategi ya untuk resolusi konflik, yaitu nanti bisa untuk psikoedukasi. Kemudian kelompok 7 dan 8 ya, ini tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi konsepnya sudah kita pelajari, nanti Anda wujudkan itu dalam bentuk psikoedukasi ya, supaya kita bisa mengedukasi masyarakat bagaimana melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian kelompok 9 dan 10 ya, ini tentang manajemen finansial keluarga ya. Jadi konsepnya juga sudah kita pelajari. Nah, nanti Anda bisa mengembangkan implementasinya, dan kita mengedukasi juga pada masyarakat atau calon pembentuk keluarga ya, ini untuk terampil di dalam mengelola finansial keluarga ya. Itu untuk tugas kelompok ya. Kemudian untuk tugas individu tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ini di awal nanti kita akan mulai ya, nanti setelah kita menayangkan ini ada sedikit contoh ya, video pembelajaran tentang hasil kerja psikoedukasi ya. Kemudian nanti juga akan kita tunjukkan ya salah satu
problem keluarga saat ini ya, khususnya kaitannya dengan apa yang disebut dengan technoference ya. Technoference itu adalah gangguan dalam berelasi ya akibat penggunaan digital yang kurang bijaksana ya. Ini sering banyak menimbulkan dampak buruk ya, terutama pada anak-anak ya. Nah, nanti Anda akan mencoba mendeskripsikan ya masalah tersebut ya, mungkin dari perspektif Anda, kemudian juga dengan dukungan data-data empiris ya. Salah satu efek technoference ya itu yang sekarang banyak terjadi itu kasus-kasus cyberbullying ya, itu misalnya Anda menganalisis itu ya, kemudian analisis masalah dengan dukungan teori-teori dan jurnal atau hasil-hasil penelitian ya, itu untuk kita gunakan untuk membedah masalah dari masalah yang kita angkat itu. Kemudian alternatif solusi berdasarkan teori dan jurnal yang relevan ya. Jadi ini yang nanti membedakan mahasiswa psikologi yang sudah mengambil mata kuliah psikologi perkawinan dan keluarga dan juga mata kuliah psikoedukasi ketahanan keluarga dengan orang awam ya. Jadi kalau orang awam bisa berbicara tanpa dasar konsep ya atau dasar evidence base ya. Tapi karena kita ini adalah komunitas saintis ya, kita komunitas ilmiah, maka analisis yang kita lakukan juga bukan common sense ya, tapi berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari, berdasarkan bukti-bukti dari hasil-hasil penelitian. Tadi beberapa penjelasan ya tentang tugas kelompok dan tugas individual yang nanti akan kita laksanakan ya selama proses pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa lanjutkan dengan tadi ya contoh hasil dari proses pembelajaran ini berupa psikoedukasi digital dan juga contoh problematika keluarga di akhir-akhir ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk pengantar untuk kontrak pembelajaran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.